Baik. Berikut adalah episode 13, Suara dari Dalam Tanah dari serial, Lelaki Tanpa Kepala dari Alas Purwo. Ayla kini berada dalam pusaran dunia buatan, ilusi atau kutukan? Dan rahasia tentang identitasnya mulai terbuka. Apakah ia benar-benar bagian dari makhluk itu? Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu gak ketinggalan update episode berikutnya. Episode 13, Suara dari Dalam Tanah. Beberapa kebenaran tidak datang dari langit, tapi merangkak dari liang yang sudah lama terkubur. Gelap, basah, dingin. Ayla terbangun dalam gumpalan lumpur. Udara pengap menusuk paru-parunya, dan suara napasnya menggema tak wajar. Di sekelilingnya, dinding tanah merapat seperti pusara hidup. Ia mencoba bergerak, tapi setiap gerakan membuat tanah runtuh perlahan, seolah mendorongnya lebih dalam. Ia kini benar-benar berada di bawah tanah. Tiba-tiba terdengar suara, bukan dari luar, tapi dari dalam tanah itu sendiri. Seolah bumi berbicara langsung ke tulangnya. Ayla, kau belum melihat segalanya. Tanah di sampingnya berdenyut. Sebuah lengan keriput menembus dari balik dinding tanah, memegang secari kain putih yang berlumuran darah kering. Itu selendang ibunya. Kenangan menerobos masuk. Malam ketika ibunya menghilang tanpa jejak. Semua orang bilang ia kabur, depresi. Tapi Ayla ingat, di malam itu, ibunya juga bermimpi tentang hutan. Dan sejak itu, Ayla tak pernah benar-benar tidur tanpa dihantui suara bisikan dari balik pohon. Tangisan mulai mengisi lubang itu. Tapi bukan tangis Ayla. Suara perempuan, tua, retak, dan jauh. Suara itu menyanyikan tembang Jawa kuno. Nadanya sendu, bergetar seperti doa patah. Ilir-ilir, ilir-ilir. Tandurewu sumilir. Tembok tanah di depan Ayla retak. Dari celahnya, muncul lorong sempit yang dipenuhi akar-akar tua, melilit seperti usus bumi. Tanpa pilihan lain, ia merangkak masuk, selendang ibunya digenggam erat. Di dalam lorong itu, waktu tak lagi terasa nyata. Setiap langkah membuatnya merasa seperti menua, namun tubuhnya tetap utuh. Kepalanya dipenuhi suara-suara lama, suara ibunya, ayahnya, bahkan dirinya sendiri, berteriak, menangis, memohon. Akhir lorong membuka ke sebuah ruangan bawah tanah. Dan di sana, di tengah ruangan berdiri sebuah makam kecil dengan batu nisan kuno bertuliskan huruf Jawa yang nyaris terhapus. Raden Ayu Satyaningrum, Putri Alas Purwa. Dibakar agar tidak bangkit. Ayla mendekat. Jantungnya bergetar liar. Nama itu asing, tapi suara dalam dirinya berbisik. Itu kau, Ayla. Kau adalah warisan dari darah terkutuk. Kau bukan sekadar anak manusia. Tiba-tiba, dari balik makam, muncul bayangan besar. Tingginya hampir 2 meter, berpakaian kuno, dengan tubuh separuh terbakar. Tapi bukan itu yang membuat Ayla membeku. Makhluk itu memiliki kepalanya. Dan wajahnya, wajah Ayla. Kau sudah terlalu dekat, Ayla, bisiknya. Kau bukan pencari, kau adalah yang dicari. Makhluk itu mendekat, perlahan. Matanya yang hitam pekat menangkap Ayla seperti cermin terbalik. Bayangan ibunya muncul di sisi kanan, sosok ayahnya di sisi kiri. Dua sosok familiar, tapi wajah mereka retak, dan dari retakan itu keluar asap hitam. Mereka membakar tubuhku. Tapi jiwaku tetap hidup, dalam darahmu. Kau adalah lanjutan dari kutukan ini. Ayla berteriak dan mencoba kabur, tapi dinding lorong tertutup. Makhluk itu mendekat, dan mulai mengelupas kulit wajahnya sendiri. Di balik kulit itu, muncul wajah Ayla lagi, tapi lebih tua, lebih kelam, dan tersenyum. Makhluk itu meraih lehernya dan mencabut kepalanya sendiri. Lalu melemparkannya ke kaki Ayla. Sekarang giliranmu. Ayla terjatuh. Matanya membelalak melihat kepala itu, perlahan membuka mata, dan berbicara dengan suaranya sendiri. Kau tidak bisa lari dari asalmu. Lelaki tanpa kepala itu bukan satu sosok. Ia adalah warisan. Dan kau adalah penerusnya. Ayla menjerit, menutup telinganya, menendang kepala itu. Tapi kepala itu menggelinding kembali, menatapnya dengan senyum membusuk. Di dinding ruangan, bayangan mulai muncul. Ratusan, mungkin ribuan wajah tanpa kepala,
berdiri diam, menunggu. Dan di tengah mereka, sebuah takhta batu, kosong. Perlahan, mereka mulai berlutut ke arah Ayla. Seolah menyambut ratu baru. Bersambung,